Shalom, perkenalkan nama saya Natalia Sihite dengan NIM 4321931005. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Yang pertama yaitu bagaimana cara menerapkan moral hidup yang anti narkoba. Berkenaan dengan permasalahan narkoba, dalam sebuah gereja sendiri juga sudah menunjukkan komitmen dan peran nyata yang berkenaan dengan narkoba. Gereja memandang bahwa telah banyak terjadi kasus krisis kehidupan yang besar pada permasalahan narkoba ini. Krisis tersebut tidak hanya melibatkan pengguna narkoba saja, melainkan juga pihak-pihak keluarga juga sudah terlibat. Adapun peranan pendidikan agama Kristen terhadap siapa pengguna narkoba, yaitu yang pertama untuk memperbanyak kasih dan iman, yang kedua yaitu menerima sepenuhnya, yang ketiga yaitu sabar dalam berproses, yang artinya dimana kita bisa melihat apabila ada anggota keluarga atau bahkan saudara-saudara kita yang terlibat akan kasus tersebut, kita bisa merangkul mereka untuk berubah ke depannya, kita bisa menemani mereka. Yang keempat yaitu memulihkan perekrutan yang retak, dan yang terakhir yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Adapun yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31 yaitu Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dari sini bisa kita dapat kesimpulan bahwa apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita bukan semata-mata hanya untuk memberikan nutrisi ke tubuh kita, melainkan kita harus lihat apakah itu bisa untuk kemuliaan Allah ataupun bahkan jadi merusak diri kita, bahkan merusak citra Allah di lingkungan kita. Yang kedua yaitu yang terambil dalam Efesus 5 ayat 18, bunyinya yaitu, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu atau Adapun cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba tersebut yaitu yang pertama dengan menanamkan nilai-nilai agama dan meningkatkan keimanan dalam diri kita sendiri. Keimanan seseorang menjadi kunci yang paling utama untuk mencegah diri kita terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif tersebut. Yang kedua yaitu untuk menjauhi pergaulan bebas. Kita memang bisa memilih siapa yang bisa kita ajak untuk berteman, akan tetapi kita harus bisa lebih memfilter mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Yang ketiga yaitu berani menolak pemberian dan ajakan yang mencurigakan. Yang keempat yaitu kita bisa isi waktu dan kegiatan dengan kegiatan yang positif. Yang kedua yaitu mengenai penyimpangan seksual seperti seks bebas, homoseksual, dan lesbian yang makin marak terjadi, di mana penyimpangan tersebut dilakukan mulai dari kalangan anak-anak hingga usia dewasa. Yang pertama yaitu bagaimana Alkitab memandang perilaku menyimpang tersebut. Pandangan Alkitab terhadap homoseksualitas itu, di dalam Perjanjian Baru pun homoseksualitas masih mendapat perhatian walaupun tidak secara khusus dibahas karena bukan menjadi topik utama orang-orang Kristen pada saat itu. Paulus juga menuliskan bahwa demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka belasan yang setimpal untuk kesesatan mereka, yang tertulis dalam Roma 1 ayat 27. Jika kita mengikuti alur dalam Roma 1 ayat 19-32, Alkitab menyatakan bahwa homoseksualitas merupakan salah satu akibat atau sekaligus bukti dari penyangkalan manusia terhadap Allah.
Alkitab dengan tegas melarang praktik homoseksualitas. Salah satunya, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Yang tertulis dalam Imamat 20 ayat 13. Bahkan dikatakan juga, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, orang pemburik, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Jadi, homoseksualitas pada dasarnya bukan sekedar kecenderungan. Pilihan atau variasi, tetapi merupakan sebuah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Yang kedua yaitu langkah-langkah apa saja yang bisa kita terapkan agar tetap berperilaku sesuai moral Kristen dalam hal seksual. Yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, setialah pada kebenaran Allah. Kebenaran Alkitab harus kita letakkan di tempat tertinggi. Apa yang Alkitab nyatakan dosa, tetaplah dosa. Walaupun suatu saat dunia menyatakan bahwa LGBT itu adalah hal wajar, kita jangan berkompromi. Sebaiknya kita harus menuntun orang-orang yang melakukan penyimpangan tersebut memahami bahwa praktik tersebut adalah dosa besar. Yang kedua yaitu tunjukkanlah kasih dan kepekaan. Kita harus merangkul dan menuntun mereka kepada Kristus. Kita harus menunjukkan kasih. Kita harus bersabar terhadap proses yang mereka jalani dengan tuntutan Roh Kudus. Yang ketiga yaitu memahami konteks budaya masyarakat. Kita tidak boleh mengeluarkan perkataan ataupun menunjukkan perilaku yang merendahkan mereka. Kata-kata kasar dan mempunyai makna negatif harus kita hindari. Demikian juga bahasa tubuh yang menunjukkan penolakan. Intinya, kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi mereka untuk mengenal Kristus. Yang ketiga yaitu tentang bagaimana sepatutnya menerapkan etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta kehidupan yang harmoni. Etika adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan individu dalam suatu lingkungan sosial yang penuh dengan aturan dan prinsip tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar. Etika menjadi ilmu yang mempelajari baik dan buruk serta kewajiban sosial dan moral, hak dan tanggung jawab setiap individual kehidupan sosial. Atau dapat dikatakan bahwa etika mencakup nilai-nilai yang mengenai moralitas pribadi yang berkaitan dengan benar atau salah. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya etika yang umum dalam kehidupan sehari-hari yaitu salam, kita mengucapkan salam ketika kita mengunjungi orang, baik itu saudara, kerabat, ataupun teman kita. Kemudian kita bisa minta maaf setelah kita melakukan kesalahan, dan kita hargai ketika seseorang membantu kita dengan mengucapkan terima kasih. Ketika kita melakukan etika yang baik, kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak terhadap diri kita sendiri, yaitu kita bisa memiliki rasa tanggung jawab, kita bisa gunakan sebagai panduan dalam hidup kita juga. Yang ketiga yaitu kita bisa meningkatkan kredibilitas perusahaan atau sebuah organisasi di mana kita berkumpul. Yang kelima yaitu kita bisa dapat meningkatkan kesejahteraan dalam bermasyarakat. Yang terakhir yaitu kita bisa gunakan sebagai acuan pemecahan masalah internal dan eksternal. Yang terakhir yaitu bagaimana hubungan antara iman dengan tanggung jawab ekologi, tindakan apa saja yang bisa kita lakukan dalam pemanfaatan alam tanpa merusak lingkungan. Dalam karya penciptaan Allah dalam kitab Kejadian merupakan hasil karya yang begitu mengesankan. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia hadir atau diciptakan Allah di dunia setelah Allah menciptakan dunia ini. Apakah tujuan Allah untuk menciptakan alam
terlebih dahulu lalu menciptakan manusia, tentunya agar manusia bertanggung jawab atas hasil Allah yang begitu luar biasa ini. Kecintaan terhadap lingkungan sekitar membuat manusia mensyukuri, akan tetapi karya Tuhan yang begitu mengesankan yang dilakukan pada masa penciptaan di dalam Kejadian 1 tidak dapat disangkal bahwa kekristenan sendiri tidak hanya berbicara mengenai Allah saja, namun juga ekologi lingkungan sekitar perlu untuk diusahakan atau dengan kata lain dilestarikan. Berbicara mengenai hubungan kekristenan dengan ekologi, maka tidak dapat disangkal bahwa manusia mendapat mandat dari Allah sendiri untuk memelihara alam ini dengan sedemikian rupa, bukan untuk merusaknya. Teologi bukan hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia, melainkan juga berbicara mengenai bagaimana manusia menjaga alam ciptaan ini serta menatanya sedemikian untuk kemuliaan Allah. Dengan kata lain, spiritualitas berbincang tentang manusia Allah, manusia sesamanya, dan manusia alam sekitar. Menjaga kelestarian alam dapat kita lakukan dengan cara menghemat energi, menghemat air, melestarikan binatang, melestarikan tumbuhan, tidak membuang sampah sembarangan, dan melakukan eksplorasi sumber daya alam. Kita juga bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana tanpa merusak alam, yaitu yang pertama kita menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan kita, yang kedua kita tidak mengubah lahan hutan menjadi perubahan, yang ketiga yaitu kita harus melakukan reboisasi, dan yang terakhir yaitu kita harus menata sedemikian rupa dan kita harus memilih yang terbaik untuk kita juga harus menjaga kelestarian seperti laut, hutan, dan yang terakhir yaitu kita beralih ke sumber daya alam yang dapat dipercaya. Demikian video yang saya buat untuk menjelaskan mengenai tugas besar 2 dalam mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Terima kasih.